Di dalam berbagai mitologi dan kepercayaan, hewan seringkali memegang peran penting sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, atau bahkan sebagai perwujudan kejahatan. Dalam kisah tertentu, ada makhluk dan hewan yang tidak hanya diciptakan untuk hidup di bumi tetapi juga pernah menduduki tempat suci sebelum jatuh dari kemuliaan. Salah satu kisah yang menarik perhatian adalah tentang seekor hewan yang diusir dari surga dan akhirnya menjadi penjaga istana iblis di bumi, mencerminkan transformasi dari makhluk mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua bisa hadir kembali di video Anindi Official. Terima kasih yang telah kembalinya pada channel kami, channel yang mengisahkan dan menyajikan kisah Islami, kisah para ulama dan kisah para nabi-nabi Allah dan Rasul Allah. Saudaraku yang hormati Allah semuanya, di video kali ini kita akan membahas ular naga yang dahulunya adalah hewan surga. Benarkah demikian? Baiklah sahabat semua, ada kisah menarik dan tentang seekor ular dari surga yang menjadi sekutu iblis dan akhirnya terbuang dari surga. Ular dulunya adalah makhluk indah dengan 4 kaki yang membuatnya bisa berjalan dan terbang bebas di surga. Bentuk tubuhnya yang gagah membuatnya dijuluki ular naga. Kisah ini bermula dari ketika Allah menempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, di mana mereka hidup dalam kebahagiaan dan hanya diberikan satu larangan, yaitu tidak boleh mendekati sebuah pohon terlarang. Namun tiba-tiba iblis yang telah terusir dari surga berniat untuk menggoda mereka agar melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk ke surga, iblis memanfaatkan ular naga sebagai perantaranya. Ular tersebut membawa iblis masuk ke dalam surga dengan menyembunyikan di dalam mulutnya sehingga malaikat penjaga surga tidak menyadarinya. Setelah berhasil masuk ke surga, iblis mendekati Adam dan Hawa membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon terlarang. Awalnya Adam tidak tergoda, namun Hawa akhirnya mengambil buah itu dan memakannya lalu mengajak Adam untuk ikut memakannya. Setelah mereka melanggar perintah Allah, aurat mereka terbuka dan mereka merasa malu karena perbuatan ini. Mereka pun diusir dari surga dan turun ke bumi. Allah kemudian menghukum ular naga yang membantu iblis, mengutuknya untuk kehilangan kakinya dan menjadi makhluk melata yang dikenal sebagai ular saat ini. Dan iblis yang puas dengan bantuannya memberikan posisi khusus kepada bangsa ular untuk menjaga istananya. Beberapa mitos mengatakan bahwa ular-ular ini masih menjaga istana iblis hingga saat ini. Dalam berbagai riwayat dikisahkan pula bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk membunuh ular yang memiliki 2 garis putih di punggung atau ular dengan ekor yang buntung karena mereka dianggap berbahaya dan dapat membutakan mata atau menyebabkan keguguran. Ular naga yang awalnya merupakan makhluk indah di surga harus menerima nasibnya karena memilih menjadi sekutu iblis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Ular naga yang dulunya merupakan makhluk mulia jatuh dalam kehinaan karena keputusannya untuk membantu iblis. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan memilih jalan dan jangan tergoda oleh godaan yang dapat menjerumuskan kita pada kesulitan dan kemurkaan Allah. Iblis memberikan kedudukan khusus kepada bangsa ular karena jasanya yang pernah diberikan di langit yang telah membantunya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ular tersebut diletakkan sebagai yang dekat dengan iblis di istananya dan ular yang terkuat di dunia ini adalah ular naga. Ibnu Sayyid adalah tokoh sakti di zaman Rasulullah memiliki kasyaf syaitani yang matanya mampu untuk menembus alam jin dengan bantuan iblis karena kekeramatannya. Para sahabat bahkan sampai menganggap Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal. Ibnu Sayyid dalam hadis pernah diuji oleh Rasulullah kasyaf syaitaninya karena memang Ibnu Sayyid adalah salah satu kahin atau dukun, maka dapat melihat istana iblis yang dijaga oleh ular-ular naga. Bahkan karena berjasanya ular naga bagi iblis, tidak sengaja para jin untuk merubah diri mereka menjadi ular di setiap kesempatan ketika bertasyakul atau tukar rupa. Rasulullah bersabda, ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel yang berubah bentuk menjadi rupa monyet dan babi. Demikianlah sobat semua sedikit ulasan tentang kisah ular naga yang dahulunya adalah makhluk surga dan akhirnya berkhianat kepada Allah SWT dan membuat Allah murka kepadanya dan akhirnya menjadi penjaga istana iblis di bumi. Semoga bermanfaat
Dan sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga berkah dan akan menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.